الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصالح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di pagi hari yang baik ini setelah melaksanakan salat subuh, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di masjid yang mulia ini untuk duduk bersama, saling ingat mengingatkan akan bagian dari agama kita. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada banyak perkara. Ya, nikmat dari sisi keberadaan kita dalam sebuah majelis ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya. Dan juga telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan majelis-majelis ilmu seperti ini sebagai majelis zikir, sebagai taman-taman surga dan selainnya dari keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengannya dan mencatatnya sebagai pahala yang menjadi bekal baik untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, di waktu pagi seperti ini, itu juga adalah sebuah nikmat apabila digunakan dalam hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Diberkahi untuk umatku di waktu pagi mereka. Ya. Maka di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan semoga bermanfaat untuk seluruh hadirin akan sebuah hadits yang agung yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas pada kalimat-kalimatnya, namun ia adalah pokok dan pegangan di dalam beragama. Hadits yang saya maksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha." Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. 3 kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Wahai Rasulullah, nasihat untuk siapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Kata beliau, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para imam kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Iya. Hadits ini adalah hadits yang agung
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi agama itu pada nasihat. Beliau berkata bahwa agama adalah nasihat. Dan dimaklumi bahwa ketentuan dalam syariat kita banyak. Ketika dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka pembahasan ini menunjukkan bahwa nasihat itu adalah inti pokok dalam agama. Rasulullah misalnya bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Padahal amalan di dalam haji sangat banyak sekali. Bukan cuma Arafah saja. Tapi karena Arafah adalah rukun terpenting di dalam haji, maka Nabi hanya menyebutkan bahwa haji adalah Arafah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Padahal kebaikan banyak. Tapi begitu beliau batasi bahwa kebaikan adalah akhlak yang mulia, ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia ini adalah pokok kebaikan. Pokok kebaikan. Demikian pula di dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama adalah nasihat. Menunjukkan bahwa nasihat adalah inti pokok di dalam agama. Iya. Dan nasihat ini sebagai inti pokok dalam agama adalah hal yang ditunjukkan oleh dalil yang lain. Di antara dalil yang menunjukkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasihat ini sebagai salah satu perkara yang diambil sebagai baiat. Iya. Nabi kadang mengambil sumpah setia dari para sahabatnya pada sebagian perkara agama. Dan di antara baiat yang diambil oleh para sahabat adalah apa yang dituturkan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ah wan nushi li kulli muslim." Kata beliau, saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan membaiat Nabi untuk menasihati setiap muslim. Untuk menasihati setiap muslim. Dan juga nasihat ini apabila datang dari seorang mukmin meminta nasihat kepada saudaranya, maka dari hak mukmin tersebut diberikan nasihat untuknya. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul mu'min 'alal mu'min sittun." Hak seorang mukmin terhadap mukmin lainnya ada 6. Salah satunya, "Wa idza stansahaka fansah lahu." Apabila dia meminta nasihat darimu, maka nasihatilah dia. Iya. Dan menjalankan tugas nasihat ini adalah kewajiban besar. Kewajiban besar sebagaimana Jarir mengambil baiat kepada Nabi dengan untuk menasihati setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan besarnya kewajiban nasihat ini di dalam hadits Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma lam yahutha bi nasihatin illa harramallahu alaihi al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang Allah beri kepadanya tanggung jawab. Tanggung jawab suatu kepemimpinan ra'iyah. Apakah kepemimpinan khusus dalam bentuk keluarga masyarakat atau ra'iyah dalam kepemimpinan umum sebagai
kepala negara, kepala pemerintahan. Tidak ada seorang hamba yang diberi oleh Allah suatu tanggung jawab, kemudian dia tidak mengurus tanggung jawabnya itu dengan nasihat, kecuali Allah haramkan untuknya surga. Perhatikan bagaimana diharamkan terhadapnya surga karena dia tidak menegakkan kewajiban nasihat, padahal ia merupakan tanggung jawabnya. Karena itu inti yang paling penting yang hendaknya kita pahami pada hadits ini adalah memahami apa nasihat itu. Karena kata nasihat ini bahasa Indonesia. Apa sudah di-Indonesiakan? Tapi pembahasaannya untuk makna Indonesia berbeda dengan makna yang diinginkan di dalam syariat kita. Mana yang diinginkan di dalam syariat kita dengan kata nasihat itu lebih luas dari kata nasihat yang diinginkan di dalam makna bahasa kita. Kalau dalam bahasa Indonesia nasihat, ya, si ayam nasihati anaknya, itu artinya memberikan wejangan-wejangan, ya, dan kadang menasihati, kadang menegurnya. Itu makna nasihat ya dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab nasihat itu dari kata an-nusuh. Iya. Dari kata an-nusuh. Kalau misalnya dikatakan nasahtul asal, saya menasihati madu, itu artinya dia perah madu tersebut hingga keluar madunya saja, bersih dari kotoran-kotoran. Iya. Jadi nasihat dalam bahasa Arab itu bermakna memurnikan, menuluskan. Kapan dia murnikan, dia tuluskan sesuatu untuk yang dinasihati, maka itulah yang disebut nasihat namanya. Jadi kata nasihat dalam bahasa Arab itu mungkin di bahasa Indonesianya kalau diterjemah lebih mendekati, akan lebih tepat kalau diterjemah dengan kata ketulusan. Iya. Dia tulus, murni di dalam menegakkannya. Jadi agama, kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Kemudian beliau ulangi lagi, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat 3 kali. Yang menunjukkan pentingnya perkara. Sebab Nabi SAW, kalau beliau menyebutkan perkara yang penting, beliau ulangi 3 kali. Beliau ulangi 3 kali. Ketika ditanya oleh para sahabat, nasihat untuk siapa? Maka Nabi SAW menjawab. Nah, dari sini yang perlu kita perhatikan, penjabaran ketulusan dalam 5 hal yang dijawab oleh Nabi, atau dalam 5 arah yang kita menuluskan nasihat itu. Iya. Rasulullah menjawab, lillahi, nasihat ketulusan untuk Allah. Wali kitabihi, nasihat ketulusan untuk kitabnya. Wali rasulihi, nasihat ketulusan untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, nasihat ketulusan untuk para imam kaum muslimin. Dan yang terakhir, nasihat ketulusan wali a'immatil wa ammatihim, nasihat ketulusan untuk keumuman kaum muslimin. Jadi 5 arah nasihat dan ketulusan itu. Yang pertama untuk Allah. Apa artinya nasihat bagi Allah? Tulus bagi Allah. Ya, di sini tadi kalau kita terjemahkan nasihat dalam bahasa Indonesia, ini tidak cocok ya dikatakan nasihat untuk Allah dengan makna bahasa Indonesia kita. Karena itu perlu diluruskan maknanya kembali kepada asalnya dalam bahasa Arab. Nasihat ketulusan. Bagaimana seorang itu tulus memurnikan amalan, niat untuk Allah Subhanahu wa taala? Iya. Nasihat untuk Allah mencakup banyak perkara. Yang pertama, ketulusan kepada Allah dengan beriman kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dengan mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, mengimani nama-nama dan sifatnya. Dan dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta kepadanya, mendahulukan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan terhadap siapapun dari makhluk. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Iya. Dan dari nasihat ketulusan kepada Allah, ia melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketulusan kepadanya adalah memurnikan tauhid hanya untuk Allah. Memurnikan tauhid hanya untuk Allah. Ibadah hanya kepada Allah semata. Apakah itu dalam salat, puasa, zakat, haji, menyambut silaturahmi, ini amalan-amalan yang berkaitan dengan zahir, lisan, ataupun amalan yang berkaitan dengan hati, rasa takut, rasa harapan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengagungan, pembesaran, iya, berbaik sangka, dan selainnya dari ibadah-ibadah dituluskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi perhatikan cakupan ketulusan untuk Allah. Ini sudah mencakup pokok-pokok agama. Sudah mencakup pokok-pokok agama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wali kitabihi, nasihat ketulusan untuk kitabnya. Iya. Bagaimana memberi ketulusan nasihat itu terhadap kitab Allah? Dengan banyak perkara. Yang pertama dengan mengimani Al-Quran tersebut, bahwa Al-Quran datangnya dari sisi Allah. Kemudian ketulusan terhadap kitabnya adalah dengan membacanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar tilawah. Dan harus diketahui bahwa tilawah Al-Quran itu bukan sekadar dibaca dengan lisan saja, tapi tilawah itu punya 3 tingkatan. Apa yang disebut dengan nama mentilawah Al-Quran. Iya. Berbeda ya dengan apa yang umum di tengah kita. Tilawah itu diartikan dengan membaca saja. Padahal tilawah mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dari tilawah, dia membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Bacaan yang lurus, bukan bacaan yang keliru. Iya. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bacaan. Iya. Jangankan di dalam penyebutan hurufnya, panjang pendeknya saja, itu semuanya ada aturannya. Panjang pendeknya ada aturannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada para sahabat persis seperti yang diturunkan. Maka ini yang pertama dari tilawah, membaca Al-Quran, menegakkan huruf-hurufnya sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua dari tilawah adalah tadabbur terhadap kandungannya. Dia membaca dan tadabbur terhadapnya. Dan ini tingkatan lebih tinggi lagi. Dan ini yang dituntut untuk seorang hamba terhadap Al-Quran. Karena Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran."
Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran datangnya dari selain Allah, maka mereka akan ketemukan di dalam Al-Quran perselisihan yang sangat banyak. Iya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak tadabbur terhadapnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati itu ada kuful, kunci-kunci yang telah menguncinya. Jadi berpaling dari tadabbur terhadap Al-Quran, ini dari hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras, terkunci. Berpaling darinya ini adalah hal yang memalingkan seorang hamba dari hidayah. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tilawah Al-Quran adalah beramal dengan kandungannya. Beramal dengan kandungannya. Jadi bukan sekadar dia baca, sekadar dia tadabburi, tapi dia amalkan juga kandungannya. Siapa yang melakukan tiga hal ini, maka mereka inilah yang telah membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan sebenar-benar tilawah. Dengan sebenar-benar tilawah. Iya. Maka ini dari kewajiban terhadap Al-Quranul Karim, mentilawanya dengan sebenar-benar tilawah. Kemudian dari nasihat terhadap Al-Quran adalah menghafalnya. Apalagi bacaan-bacaan yang terkait dengan kewajiban kita. Kita punya kewajiban salat. Harus ada bacaan di dalam salat. Maka paling tidak seorang dia membaca Al-Fatihah dari Al-Quran dengan bacaan yang benar, dan dia baca 2 surah dari Al-Quranul Karim, untuk bisa menjadi bekalnya dalam membaca bacaannya di dalam sholat. Iya. Dan ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjadi masalah banyak dari kaum muslimin tidak menyadari kewajibannya. Padahal kalau dia duduk dan memperbaiki bacaannya kepada seorang guru yang bagus tajwidnya, iya, maka itu hanya memerlukan beberapa waktu untuk meluruskan bacaan. Untuk meluruskan bacaan. Tapi banyak dari kita melalaikan hal ini. Padahal ini berkaitan dengan kewajiban. Maka ada dari bentuk hafalan yang diwajibkan. Dan ada dari bentuk hafalan sifatnya sunnah. Karena orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang menghafalnya, itu memiliki keutamaan-keutamaan yang diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran dan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keimanan, nasihat terhadap kitabnya, kita beriman terhadap seluruh ayat-ayatnya, yang muhkam maupun yang mutasyabihnya. Iya. Dan ini bagian dari nasihat ketulusan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Juga dari ketulusan terhadap kitabnya adalah membela Al-Quran ini, membela orang-orang yang menyandangnya, dan mencintai orang-orang yang mempelajarinya. Ini semuanya adalah bentuk nasihat ketulusan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari nasihat, dari arah nasihat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wali rasulih. Nasihat ketulusan untuk rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketulusan kepada Nabi itu pada sejumlah perkara. Yang pertama adalah kita mengimani bahwa beliau adalah Rasul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita taat kepada beliau pada segala perintah beliau. Apa saja yang beliau perintah, kita wajib untuk menaatinya. Wajib untuk menaatinya. Karena itu dalam Al-Quran, perintah taat kepada Ar-Rasul disebut dalam 33 tempat. Ya. Seringnya digandengkan dengan perintah taat kepada Allah. Perintah taat kepada Allah. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "May yuti'ir rasula faqad ata' Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Dijadikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama halnya dia taat kepada Allah. Kemudian yang kedua dari nasihat, yang ketiga dari nasihat kepada Rasulnya adalah
meninggalkan segala larangannya. Apa yang dilarang oleh Nabi hendaknya kita berhenti. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah firman, apa yang didatangkan oleh Rasulullah terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kalian berhenti darinya. Kemudian dari nasihat ketulusan kepada Rasulnya adalah kita membenarkan, mempercayai segala berita beliau. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian dari nasihat ketulusan kepada Rasulnya, seorang tidak boleh mengambil tuntunan agama apapun kecuali berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus diambil dari Nabi. Sebab Nabi adalah perantara antara kita dan antara Allah. Jalan agama ini hanya datang melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mengambil perkara agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi itu dianggap sebagai perkara yang menyesatkan dan amalan pelakunya tidak diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Dalam riwayat yang lain, "Man 'amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Dan dari nasihat terhadap Rasulnya, ketulusan kepadanya adalah mencintai beliau, melebihi kecintaan terhadap seluruh makhluk. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian itu beriman kepada Allah hingga dia menjadikan saya, kata Nabi, sebagai orang yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya kepada ayahnya, kepada anaknya, dan melebihi kecintaannya kepada seluruh manusia. Karena itu dari bentuk ketulusan kepada Allah dan Rasulnya, apabila bertentangan antara hak Allah dan Rasulnya dengan hak makhluk, dia dahulukan hak Allah dan hak Rasulnya. Dan ini dari ketulusan dalam agama. Kemudian yang keempat dari ketulusan yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah wali a'immatil muslimin. Iya, nasihat ketulusan untuk para imam kaum muslimin. Dan para imam kaum muslimin ada dua golongan. Yang pertama adalah para ulama. Karena para ulama adalah pemimpin di tengah umat, panutan dan rujukan umat. Karena itu nasihat terhadap para ulama tergambar dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah mencintai mereka. Sebab kecintaan terhadap para ulama itu adalah kecintaan terhadap ilmu. Kecintaan kepada apa yang mereka sandang dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini bentuk ketulusan yang pertama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami umat Islam orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengetahui kedudukan alim di antara mereka. Kemudian dari hak para ulama, dari nasihat untuk para ulama adalah menerima dan mengambil ilmu yang mereka sampaikan, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari nasihat terhadap mereka adalah membantu mereka di dalam menegakkan kewajiban dan tugas-tugas agama. Sebab pada penegakan kewajiban dan tugas-tugas agama itu terdapat kemaslahatan untuk seluruh umat. Terdapat kemaslahatan untuk seluruh umat.
Kemudian dari nasihat terhadap para ulama, iya, ketulusan terhadap para ulama, mengikuti mereka dengan dalil. Mereka ditaati dan diikuti dengan dalil. Iya. Apa yang mereka ucapkan itu bukanlah hal yang diterima kecuali kalau berdasarkan dengan apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Ma minna min ahadin illa yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr." Kata Imam Malik dan beliau di Masjid Nabawi, beliau berkata, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ucapannya ada yang diambil dan ada yang ditolak. Kecuali pemilik kubur ini. Beliau menunjuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kecuali Nabi, semua ucapannya diterima. Adapun selain Nabi, ucapannya ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima adalah apa yang mencocoki dalil, dan yang ditolak adalah apa yang tidak bersumber dari dalil. Kemudian dari nasihat ketulusan kepada para ulama adalah menegur apabila ada kekeliruan. Kalau misalnya terjadi kekeliruan, maka diingatkan, tapi dengan adab, dengan etika yang baik, dengan uslub yang hasan, sehingga tercipta kemaslahatan dan kebaikan di tengah manusia. Kemudian golongan yang kedua dari pemimpin kaum muslimin adalah para pemerintah, para pimpinan negara. Para pimpinan negara atau siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan wilayah memimpin urusan kaum muslimin. Iya, urusan kaum muslimin. Maka ini ketaatan kepada para pemimpin ini yang banyak ditansis, diberikan nas-nas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketaatan kepada mereka diterangkan di dalam hadis-hadis yang mutawatir, bukan 1, 2, 3 hadis yang menjelaskan, puluhan hadis yang menerangkannya, bahkan ratusan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemimpin, kepada pemerintah. Iya. Karena itu dari ketulusan terhadap pemimpin, pemerintah, yang pertama adalah menaati mereka dalam ketaatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma' wa ati' lil amir." Dengarlah dan taatlah kepada pemimpin. Di sebagian riwayat, wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, sepanjang dia adalah pemimpinmu, dengar dan taat kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satarawna athara." Iya, satarawna umuran tunkirunaha wa athara. Kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari, dan kalian akan melihat sebagian orang yang mengedepankan kepentingan pribadinya. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal tersebut, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum?" Ya Rasulullah, tidakkah kita mengkudeta mereka? Lepas dari mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Ubadah bin Samit berkata, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah fil 'usri wal yusr wal manshati wal makrah wa 'ala atharatin 'alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan." Kata Ubadah bin Samit, ini haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun keadaan lapang, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dan dalam keadaan si pemerintah lebih mementingkan dirinya sendiri. Kami diperintah mendengar dan taat, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Ingat, kekafiran yang apa? Nyata, bukan kemarian sembunyi-sembunyi, bukan cuma isu-isu saja, berita-berita saja. Iya. Kemudian dari sisi nyatanya diberi ukuran oleh Nabi. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki argumen yang bisa dipertanggungjawabkan tentang hal itu di sisi Allah. Iya. Perhatikan ukuran yang diberi oleh Nabi. Kalian punya argumen, ada hujjahnya. Fihi di dalam masalah itu sendiri, bukan dalil umum, tapi dalil yang berkaitan dengan masalah dia. Iya. Kalian bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah. Dan seperti ini tidak ada yang mampu mengetahuinya kecuali para ulama. Iya. Dan inilah yang keliru itu manusia sekarang ini. Dia hanya mendengar berita-berita saja, baca di koran-koran, dengar di televisi. Iya.
dengar di media. Nggak ada yang tahu siapa di belakang mass media tersebut. Siapa yang percaya terhadap ucapan-ucapan mereka? Kecuali kalau dia lihat sendiri dengan mata kepalanya, itu lain artinya. Kewajiban mengingkari dengan apa yang dia lihat. Tapi ini sekadar berita-berita, tidak diketahui pertanggungjawabannya. Bagaimana dia bisa pertanggungjawabkan di depan Allah? Apalagi berkaitan dengan membicarakan pemimpin yang merupakan tumpuan untuk maslahat umum. Iya. Maka ini dari pokok perkara yang hendaknya diperhatikan. Dari pokok perkara yang hendaknya diperhatikan. Karena itu Nabi SAW menjelaskan kewajiban taat kepada pemerintah dalam hal yang baik, hal yang ma'ruf, dalam hadits yang mutawatir. Tadi saya katakan haditsnya puluhan jumlahnya, bahkan ratusan. Hadits yang menerangkannya. Kenapa? Sebab di sini adalah pokok kebaikan di sebuah negeri. Karena itu tidak pernah ada di dalam sejarah umat ini ada yang keluar terhadap pemerintahnya, kemudian ada yang melakukan kudeta terhadap pemerintah, kemudian berakhir dengan kebaikan di tengah umat. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Iya. Yang terjadi hanya pertumpahan darah, krisis, bahkan di sebagian negeri kadang diketemukan orang-orang di penduduk negeri itu memakan bangkai, memakan apa-apa yang mereka dapati, walaupun hal itu sebenarnya tidak bisa dimakan. Akibat karena mereka menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Iya. Dan ini kita sudah memiliki sejarah. Kita sudah pernah mengalaminya. Pemimpin masih ada digoncang. Ya. Di masa orang yang sebut dengan masa reformasi. Hanya digoncang saja, tapi lihat berbagai kerusakan yang terjadi. Pertumpahan darah di mana-mana, harta melayang, kehormatan dilanggar. Iya, kehormatan dilanggar. Ini baru digoyah pemerintahnya. Dengan isu yang tidak jelas, hingga hari ini pun tidak terbukti di mana korupsinya. Iya. Karena itu masuk dalam hal-hal yang seperti ini pertama sudah menyelisihi ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia ingin merubah sesuatu yang tidak jelas, diarahkan kemana perubahannya. Diarahkan kemana perubahannya. Baik, dia anggap pemimpinnya zalim, perlu diganti. Sekarang setelah pemimpinnya dia turunkan, siapa yang menggantinya? Siapa yang menjaminnya akan datang pemimpin lebih baik? Iya. Ini semuanya dari hal-hal yang dipertimbangkan. Karena itu Rasulullah SAW memberikan ketentuan yang sudah pasti. Kemaslahatan di tengah umum, kemaslahatan umum. Iya. Bahwa wajib taat kepada pemimpin sepanjang pemimpin ini memerintah dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Karena itu Nabi SAW juga bersabda di hadits yang lain, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid." Siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Atau di hadits sebelumnya, di potongan hadits sebelumnya, isma'u wa ati'u wa in ta'ammaru 'alaikum abadun habashi. Dengarlah dan taatlah kalian kepada pemimpin, walaupun yang menjadi pemimpin kepada kalian adalah seorang budak Habsyi. Dia budak tapi menjadi pemimpin. Di sebagian riwayat cacat anggota tubuhnya. Ya, hilang telinganya, hidungnya, tapi dia adalah pemimpin kalian, wajib kalian dengar dan taat kepadanya. Ini dari kemaslahatan yang dijaga di tengah kaum muslimin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, dan dimaklumi para sahabat ulama didengar oleh manusia. Mereka berbicara satu kalimat akan diikuti oleh umat. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada di dalam biografi para sahabat mereka menganjurkan umat untuk keluar melakukan penentangan terhadap pemerintah secara terang-terangan. Iya. Datang manusia kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengadukan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud. Hakada sami'tu Rasulakum sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Diperintah bersabar. Diperintah untuk bersabar. Maka ini dari pokok perkara yang hendaknya diperhatikan.
Kemudian dari nasihat terhadap pemimpin adalah menghormatinya. Karena Rasulullah SAW bersabda dengan hadits yang tegas. Kata beliau, "Man akrama sultanallahi fil ardi akramahullah." Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. "Wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Iya. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapan beliau. Karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia. Kemudian dari nasihat dan ketulusan kepada pemerintah. Kalau ingin menegur mereka, menasihati mereka, maka ditegur dengan cara yang benar. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubliha alaniyah, wal ya'khudh bi yadihi, wal yansahhu sirran." Siapa yang memiliki nasihat, ingin memberi ketulusan nasihat kepada seorang yang memiliki kekuasaan, jangan dia sebarkan nasihat itu terang-terangan. Jangan dia sampaikan di depan umum. Tapi dia ambil tangan pemerintah itu, dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima oleh si pemerintah, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Dan ini hadits yang agung. Mana dari umat yang melaksanakannya? Iya. Sekarang ini mengaku memberi nasihat, dikerjakan dengan cara demo-demo. Iya. Dan ini dari hal yang tidak pernah ada di dalam tuntunan agama kita. Ya. Nasihat, kadang sebagiannya. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan umum. Kadang sebagiannya mengaku memiliki pemahaman agama, tapi membiarkan keburukan penguasa di mimbar-mimbar. Dan ini semuanya bukan dari jalan umat Islam. Bukan dari jalan para ulama, bukan dari jalan umat Islam, apalagi jalan para ulama. Karena ini tidak ada di dalam sejarah para sahabat, para tabi'in, dan para ulama Islam. Imam 4 dan seluruh imam ahli sunnah sepakat, dan hampir di setiap buku akidah diterangkan tentang ketidakbolehan hal tersebut. Karena itu diperhatikan, ini semuanya dari bentuk ketulusan yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba, dijaga dan dipelihara. Nabi menegaskan wali a'immatil muslimin, nasihat ketulusan untuk para imam kaum muslimin. Kemudian yang terakhir adalah nasihat wali ammatihim, nasihat ketulusan untuk keumuman kaum muslimin. Kaum muslimin secara umum, nasihat terhadap mereka, kita cinta kebaikan untuk kaum mukminin dan mukminat. Cinta kebaikan untuk mereka. Segala hal yang bermanfaat untuk mereka, kita berusaha untuk mewujudkannya dan memberikannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Dan dari nasihat terhadap keumuman kaum mukminin adalah mengarahkan mereka kepada apa-apa yang bisa memperbaiki akhirat dan dunia mereka. Dan dari nasihat terhadap keumuman kaum muslimin adalah menjaga mereka dari segala hal yang bisa membahayakan mereka. Karena itu para ulama di dalam hal ini, mereka menegakkan kewajiban. Mereka menerangkan tentang agama. Kalau ada pemahaman yang keliru, mereka terangkan kekeliruannya. Kalau ada bentuk-bentuk dari mengikuti hawa nafsu, mereka terangkan tentang hal tersebut. Mereka jelaskan kebatilannya. Dan ini dari tugas para ulama, tugas orang-orang yang berilmu, memberikan nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Dan banyak lagi bentuk-bentuk nasihat sebenarnya yang dipaparkan dari 5 arah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengarkan penjelasan ringkas yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa dipahami betapa agungnya dan betapa luasnya cakupan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tatkala beliau bersabda, "Ad-dinun nasihat." Agama itu adalah apa? Nasihat, ketulusan. Memang betul. Agama itu semuanya di dalam batasan nasihat. Hampir dikatakan tidak ada yang keluar dari kata nasihat. Iya, pada 5 arah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita semua kepada jalan yang benar, as-siratal mustaqim, menguatkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Ya, mungkin untuk pagi ini nggak ada jawab ya, kita ada acara lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.